Halo Pak Kakak, selamat malam semuanya. Oke. Halo. Tes. Kalau saya kedengaran suaranya ya. Oh iya, kedengeran Ya. Nice. Maaf mungkin sedang flu ya kak. Suaranya agak bindeng. Boleh. Oh, jelas. Halo. Suaranya jelas, Kak? Iya jelas. Oke. Dulu ya, kita mulai lagi. Oke, selamat malam teman-teman relawan. Selamat berapa ya? Program Pak Wanita dengan episode yang ke-11. Kita sudah masuk ke episode yang ke-11 sudah lumayan panjang. Kita mulai dari tahun lalu. Dan ini kali ini adalah episode yang ke-11. Nanti kita ngobrol juga sama kakak relawan yang sudah hadir. Dan kita juga Kak Sabila. Ya benar ya. Iya. Sebelum bahas Maaf kak, lebih jauh, suaranya agak putus-putus dikit. Gresek-gresek. suaranya siapa? Kak? Kurang jelas ya kak. Iya. Boleh? Oke, boleh. Boleh. Oke. Selamat merayakan saya raya Idul Fitri. Yang empat teman lawan yang saya akan kemarin tidak lagi. Cuman kita mau dia. Masih suasana lebaran. Yang sama lebaran ini cookies masih ada di rumah nih Kak. Iya. Oke, bentar ya Kak. Coba matikan dulu. Bisa Kak? Ya. Oke, kayak kita teks saja bermasalah. Oke, kita semua mulai kita santai aja ngobrol, tidak terlalu formal banget gitu, santai-santai aja. Kita awali juga perkenalan dulu ya. Mungkin banyak kakak relawan yang kadangkala ketika jadi narasumber itu belum familiar gitu. Jadi sebelum lebih jauh kita membahas, kita mau perkenalan aja dulu ya Kak. Silakan Kak Sasabila untuk memperkenalkan namanya. Iya. Nama panggilan, aktivitasnya sekarang kapan gitu. Kenalkan, nama saya Salsa Dule, biasa dipanggil Sasa. Untuk aktivitas sekarang, apa ya? Lagi ngurusin wisuda kali, nunggu waktu wisuda. Sudah. Berarti ini pejuangnya satu ya? Iya. Gimana Kak kampusnya? Udah lewat ya, sekarang tinggal tunggu momen wisudanya aja dulu. Ya. Kampusnya di mana Kak? Di Universitas Samratulangi, Unsrat. Wow, kita sama mater dulu situ tuh. Oh, alumni Unsrat Pride. Iya, jurusan. Tapi jangan tanya angkatan berapa Kak?
Angkatan lama. Angkatan lama. Terus Sabila di Unpad ambil jurusan apa? Untuk jurusan sastra Inggris. Apakah? Sorry. Sastra Inggris. Oh iya, bahasa Inggris. Itu beda nggak ya sama kayak guru bahasa Inggris? Oh, beda dong. Kalau pendidikan bahasa Hmm. Inggris tuh lebih ke ngajar ya, sama Hmm. pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Kalau untuk sastra lebih ke literatur juga sama budaya-budaya luar, apa sih namanya, lebih ke ini linguistik, pelajaran lebih mendalami sastra. Berarti kayak bisa masuk di dinas pariwisata di bagian tourism. Kayak bisa gak? Sorry. Oh. Kayak kalau lulus tuh bisa masuk di bagian pariwisata, di bagian tourism. Oh iya, bisa sih. Kayak bisa, Menyangkut kayak bisa ya, ya, gitu. bisa. Oke, pertanyaan pertama, gila, kayak kuis aja kali kita. Oke, Ya. pertanyaan pertama ini paling mendasar aja sih. Kak, Kak Sabila itu pertama kali join di komunitas dinding atau di kelas mengajar itu kapan, Kak? Sekitar Januari ya, pertengahan Januari. Januari tahun ini. 2023. Hmm, oke, berarti kurang lebih sudah mau 4 bulan, Jalan. 4 jalan 5 ya. Nah, pertama kali tahu komunitas dinding itu dari mana? Dari teman mungkin atau dari media sosial? Dari teman Kak, teman relawan Kak Iji ya. Oh, dari KJ. Iya. Tuh, Kan ya, KJ. sama-sama dari Kota Membagu ya. Oh iya, salam Kota Mobagu. Kita semua jadi orang kota nanti. Iya. Oh. Oh, jadi ajaran teman KJ. Oke, em, pertama kali join kelas itu di Januari. Nah, eh, ekspektasi sebelum join dulu nih, ketika KIJ kasih tahu kalau ada komunitas dinding. Nah, ekspektasi Kak Salsa pertama di otak tuh apa? Di pikiran tuh apa? Pertama kali sebelum join ya, pertama kali dikasih tahu. Sebelum Mm, join, pertama ekspektasi ya, mm, mm. ngajarin anak-anak di kelas aja kayak kelas-kelas ngajar gitu. Terus eh, apa ya, kayak ekspektasinya tuh lebih ke anak-anak, anak-anaknya tuh nurut gitu, Oke. dengar-dengaran. Kalau dibilang satu ya satu, nggak gitu Oke. ekspektasinya. Ya, ekspektasinya. Tapi Gitu. kalau realitanya gimana nih? Pas Eh, sudah pertama kali join kelas nih, ini pasti ada kesan unik nih. oh, kesannya, kesan Hmm. eh, untuk kelas ngajarnya sih sesuai ekspektasi juga ya, lumayan buat fasilitasnya lengkap, lumayan lengkap buat anak-anak untuk ngajar. Terus kalau lebih ke anak-anaknya sih agak, mungkin agak susah diatur, lebih ke apa ya, masih agak kacau dikit lah ya istilahnya ya. Tunggu Kak, DP kadar kacau itu dikit atau banyak? Dikit dikit untuk kelas besar Benar. enggak sih, bisa di Waktu itu dapat di kelas berapa? kelas besar Kelas besar kecil apa Pak? Oh, langsung kelas besar ya. Biasanya sih kalau kakak relawan itu ngajar bahasa Inggris. biasa, Iya. hmm, biasanya tuh kita kita ngasihnya di kelas PAUD dulu. Jadi biasa kalau kakak relawan baru itu kita ngasih kakak relawan baru itu di kelas PAUD. Habis itu baru naik di kelas kecil, baru di kelas besar. Cuman pada dasarnya sih yang paling nakal itu di kelas eh, besar sama PAUD. Kalau di kelas kecil sih kadang-kala agak agak diam-diam sih gitu. Tapi kan kalau yang kelas besar itu udah gede ya, jadi udah ngerti lah ya kalau dibilangin.
Iya, benar benar benar. Oke, ada kesulitan nggak waktu pertama kali ikut join kelas Eh, dalam kes- mendampingi mungkin atau dalam apa gitu? eh, Mendampingi anak-anak ya, lumayan ya, adaptasi sama anak-anak banyak gitu, karena belum pernah ngajar, tapi waktu itu anak SMA udah lama. Terus buat anak-anak yang kisaran 6 sampai 10 tahun itu baru pertama kali di dinding ngajarnya. Mm-mm. Kesulitan buat di apa aja sih, kesulitan ngatur anak-anaknya itu lumayan ya, karena kondisi juga ya, sama buat akademik. Secara akademik itu kan pelajaran SD ya Kak, apalagi Hmm. waktu kelas matematika tuh pernah lupa sama materinya gitu kan, udah lama nggak belajar matematika ya, kayak lupa gitu materi anak SD gitu. Tapi eh, dari situ bisa belajar kembali ya, sambil belajar bareng ya, Benar benar belajar benar. kembali. Nah, waktu diajak kayak ini kan kegiatan sosial sih Kak. Apakah sudah pernah ikut sebelumnya kegiatan sosial serupa kayak kelas mengajar atau ini pengalaman pertama? Oh, ini uh, first experience, pengalaman pertama saya sebagai volunteer di kelas mengajar maupun apa sosial yang lain. Gitu ya. Pengalaman pertama tapi pertama-tama langsung mau join ya. Kadang-kadang kan orang agak susah tuh. Kalau diajak kalau diajak jalan-jalan sih pasti mau lah ya. Kalau diajak kayak di tempat-tempat kegiatan begitu kan kadang-kadang kalau orang yang pertama tuh agak kayak pikir-pikir dulu, bikin nggak gitu ya. Nah, yang melatar belakangi rasa-rasa mau join pertama kali karena belum ada background atau belum pernah pengalaman di kegiatan sosial itu apa gitu, latar latar belakangnya. Yang melatar belakangi itu karena saya sebagai introvert ya, mau membuka Oke, diri oke, ingin membuka oke. diri, ikut kegiatan sosial untuk ini cari koneksi baru dan bermanfaat untuk warga sekitar, masyarakat, dan juga anak-anak di komunitas ini. Ingin keluar dari zona nyaman Berarti lah ya. berarti kalau mau ya langsung diomot. Berarti bisa dibilang keluar dari zona nyaman gitu. Eh, ya orang introvert kan biasanya pengen sendiri ya. Mirip-mirip kayaknya senja kali ya. Iya. Gitu. Oke. Ya, ini pengen tanya soal pendidikan sih Kak. Nah, menurut Kak Sabila itu, menurut Kak pendidikan itu apa gitu? Pendapat pribadi aja. Seberapa penting ya gitu. Hmm. Oke, menurut saya pendidikan itu sangat penting ya. Education is a lifelong matter. Kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan merupakan hal yang akan ditempuh oleh setiap individu dari sepanjang hayat ya, individu, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga akan diberikan akan menunjang seseorang di kalangan masyarakat gitu, diterima di ruang masyarakat. Selain itu, pendidikan juga penting untuk kelangsungan hidup seseorang. Nah, oke. Kalau misalnya nih, misalnya orang itu em, tidak menikmati pendidikan formal, ya. Kira-kira itu seperti apa? Misalnya nih, ini cuma contoh aja sih. Kira-kira apa dilemanya gitu? Ketika orang tidak menikmati pendidikan formal atau apa
dampak yang terburuk yang dia rasakan ketika dia tidak menikmati pendidikan formal gitu. Kan menurut Kak Sabila itu penting gitu. Nah, gimana bagi orang yang sama sekali tidak pernah merasakan pendidikan formal, dampak buruknya buat dia itu apa? Menurut Kak Sabila ya. Ini pendapat pribadi aja sih. Hmm. Untuk pendidikan yang tidak formal ya, seperti Hmm. tidak punya fasilitas yang memadai untuk belajar, kayak dari yang tidak mendapatkan pendidikan normal berpengaruh untuk secara sosial dan juga mental bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang formal atau layak seperti orang-orang pada umumnya, mempunyai seperti kurangnya edukasi dan literasi dari anak tersebut. Dan Oke. pembangunan karakter juga sih mempengaruhi kualitas karakter seorang anak gitu. Oke. Kita ngomong soal kesenjangan. Ya kita nggak bisa pungkiri ya kalau mau bilang di daerah-daerah tertinggal itu tingkat pendidikannya tuh kurang dalam segi fasilitas, dalam segi tenaga pengajarnya. Nah, Kak Sabila kan dari Kota Mubagu nih. Nah, kira-kira bisa kasih gambaran pendidikan di Kota Mubagu dengan pendidikan di Kota Manado itu kira-kira ada perbedaan nggak gitu? Terus Uh, perbedaannya seperti apa gitu gambarannya? Secara umum ya, Hmm, kalau ya secara umum aja. untuk sekolah menengah atas dan juga menengah pertama itu perbedaannya lumayan signifikan dari segi non akademik, seperti Oke. ekstrakurikuler di Kota Mobagu kayaknya masih kurang ya untuk eskul. Rata-rata itu tiap sekolah, nggak tahu ya sekarang, kalau di zaman Hmm. Sasa dulu kan, dulu belum ada eskul, malahan sebelum di angkatan Sasa itu dulu ada eskul Hmm. basket, terus dihapus gitu, terus ada nggak terlalu mementingkan ekstrakurikuler yang non akademik gitu kalau di kota ya. Sempat dapat ini nggak ya? Kalau zaman dulu, kita bahas dulu lagi nih. Zaman dulu tuh kalau nggak salah di hari Jumat tuh ada olahraga. Oh iya, kalau itu ada Dulu sih. ya. Sempat tuh dapat. Sempat senam ya. Iya, senam sih biasanya di hari Jumat. Siap. Dulu Jumat pagi. Senam. Iya, itu ada Dan sih. dan dulu ya kita bahas dulu lagi. Dulu tuh zaman SD ingat sekali. Ada satu hari lupa tuh di hari Rabu apa Kamis tuh biasa kita dapat kacang hijau dulu ya. Oh, oh ya, di sini Iya, sempat juga dulu. Oh enggak, kalau berarti kita sudah beda generasi. udah beda generasi. Iya, Enggak saya pernah ingat dapat sekali waktu kacang. itu dulu. Iya, dulu tuh pernah sempat waktu SD sih. Waktu SD itu kita di satu hari itu kita dikasih kacang hijau dari sekolah, dikasih kacang hijau pagi-pagi. Lupa sih, entah Rabu apa Kamis. Jadi di tengah minggu itu kita dikasih kacang hijau. Ada kacang hijau, ada bubur menade, bubur ayam saat itu. Entah sekarang tuh Sunda ada lagi sih kayak gitu. Terus dulu tuh sempat dapat mata pelajaran tata boga. Kak, Sabila pernah dapat nggak ya? Oh, enggak ada tetap. Iya, itu SMP kan. SMP. Sampai SMA sih. Waktu itu sampai SMA tuh dapat tuh. Kalau SD, SMP, SMA. Dulu dapat. Nah SD dulu tuh di kampung ya. Terus sempat dapat mata pelajaran tata boga. Kan banyaknya praktek. Nah sedikit-sedikit alat masaknya tuh dari situ sih. Rasa-rasanya sih makin ke sini tuh mulai agak kurang dalam segi praktek kali ya. Kayaknya lebih dominan teori. Nah baru-baru ini tuh agak mulai kembali lagi nih banyak banyak sekolah yang sudah menerapkan praktek gitu. Di zamannya Mas Menteri
sudah mulai balik lagi nih, prakteknya udah mulai banyak gitu. Itu sih. Jadi kalau kalau kita ya isi uh, kalau kita ngomong pendidikan tuh PR banget sebenarnya sih. Karena kan coba kalau kita hitung sudah berapa kali kurikulum yang kita pernah 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 hadapi. Banyak kan? Banyak banget. Ya kan? Iya. Uh, kurikulum apa gitu dulu 13 itu berapa? Iya, facility. ganti metode, ganti bahan ajar juga. Jadi kadang-kala itu juga salah satu faktor sebenarnya sih buat kita sebagai generasi muda yang saat ini menikmati pendidikan wajib 9 tahun agak merasa kesulitan sih gitu. Iya. Nah, kita balik ke anak-anak dinding. Ya, kita balik ke anak. Kita sudah selesai nostalgia dulu, dibahas dulu. Kita Oke, balik ke anak dinding. Oke, kira-kira Kak Sabila tuh ada satu anak favorit nggak di kelas? Biasanya tuh ada. Biasanya setiap relawan tuh punya ada anak favorit. Biasanya sih. Kalau dia sudah lumayan 1, 2, 3 kali gitu, biasanya dia punya punya adik favorit gitu. Kira ada nggak? sejauh ini belum ada sih yang bisa dikatakan favorit ya. Tapi kalau udah Ya. hafal, udah kenal, udah sering ada siapa sih? Alisa, Akbar, sama Putri. Bentar. Iya. Rachel. Kalau kita sih Udin is the Udin. best. Oh iya, Udin ya. Udin itu tuh generasi kalau kalau ditanya ya, Udin itu tuh dari relawan pertama kali datang. Jadi 2010 sampai sekarang 2023 tuh semua tuh taunya Udin. Jadi banyak relawan yang tanya tuh Udin gimana kabar. Nah, dia itu angkatan pertama. Dia salah satu angkatan pertama yang masih stay bertahan sih di kelas gitu. Dan lihat semangatnya anak-anak termasuk Udin yang generasi awal-awal buat orang semakin semangat sih gitu. Iya sih. Oke. Kira-kira ada penolakan nggak gitu? Nah biasanya sih ini paling sering sih dihadapi, tapi tidak semua sebenarnya. Yaitu biasa ada penolakan dari adik-adik. Kak kita nih mau sama kakak ini atau kak kita sama kakak ini gitu. Nah pernah mengalami fase itu nggak gitu? Sejauh ini belum pernah sih Kak. Alhamdulillah semua anak-anak welcome. Ya. Belum ya? Ya. Semoga enggak sih. Saya ada beberapa kakak-kakak tuh karena waktu pertama kali datang dan first impressionnya ditolak sama adik-adik tuh ada yang sudah datang kedua kali kapok katanya gitu dan iya gitu karena kan kalau kita kan nggak bisa pantau ya respon dari adik-adik gitu karena kan orang tuh polos orang tuh kadang-kala tidak manipulatif gitu apa adanya suka-suka gitu enggak gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang penolakan sama kakak tuh memang agak sakit sebenarnya, cuman ya tidak tidak dirasakan untuk semua relawan sih, hanya mungkin beberapa gitu. Mungkin tergantung dalam penerimaan kali ya, kan. Maksudnya cara pembawaan kakak relawan juga sangat mempengaruhi gitu. Iya. So far nggak ada penolakan sih dari adik-adik, apalagi yang milih-milih ya. Sering kan yang mau sama kakak ini. Nah, kalau Sasa sih belum pernah. Belum pernah. Iya. Puji Tuhan. Oke, kan dari 2000 lagi sorry dari Januari sampai April ini kira-kira kurang lebih 10 kali ya 10 kali kelas mungkin Nggak nyampe kayak nggak nyampe mungkin di bawah 10 kayak di atas 5 lah kan. Oke. Yang membuat kak sendiri untuk bisa stay bertahan gitu kadang-kadang kan banyak relawan tuh yang mereka datang sekali terus datang lagi kedua kali gitu atau tiba-tiba kedua kalinya itu akan nongol beberapa bulan kemudian. Nah
jarang sekali sih dapat kakak relawan yang pertama kali join dan terus konsisten bertahan gitu. Artinya dia bisa ikut terus. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kak kak sendiri gitu untuk bisa stay tetap ikut komunitas dinding dari awal pertama kali join sampai sekarang gitu. Uh, Oke. Maaf ada distraksi sedikit ya, anak-anak. Ya. Yang bikin stay konsisten ya, bertahan Hmm. join terus jadi volunteer karena apa ya, merasa anak-anak itu butuh kakak-kakak relawan untuk tetap datang dan balik lagi ya buat ngajar. Terus tuh diingat lagi namanya, oh ini kak Sasa ya, terus diingat sama beberapa anak-anak di situ. Jadi kayak hatinya tuh tersentuh. Sama udah kenal juga kan beberapa itu sama kakak-kakak relawan pengurus dinding juga, orangnya seru-seru ya, enjoy banget ya ngajar di sana. Oke. Semoga tetap bertahan ya Kak Sabila. Karena kan kalau kita ngomong banyak relawan tuh kita punya relawan cukup banyak. Kalau kita ngomong dari 2010 tuh kurang lebih udah sampai 100-an lebih relawan yang pernah terlibat mengajar gitu. Cuman mungkin yang agak kurang adalah konsisten gitu. Gimana satu relawan ini bisa konsisten terus dari segala kesibukan, karena kita tahu memang kita nggak full time di dinding gitu. Kita masing-masing kita punya aktivitas, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu, ada yang sekolah bahkan gitu. Kita punya aktivitas di luar yang menjadi rutinitas, tapi agak jarang kalau kita bisa memberikan diri kita, waktu kita untuk bisa konsisten gitu sama anak adik gitu. Dan kuncinya sebenarnya tadi yang kita dengar dari Kak Sabila adalah uh, hati yang tersentuh ketika lihat adik-adik uh, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang gitu, kayak gitu. Terus kalau kita 2017 pertama join, yang membuat kita sampai saat ini tetap bergabung itu karena uh, karena mereka tuh butuh kita gitu. Siapa lagi kalau bukan kita? Banyak orang yang punya waktu, banyak orang yang mampu, banyak orang yang mungkin lebih hebat gitu dalam segi pembelajaran, mengajar dan segala macam. Tapi ketika kita mau memberi diri kita dengan sengaja sebenarnya gitu, waktu, bahkan kita keluar duit juga, ya kan, bisa kelas kita keluar duit juga. Nah, mau rela gitu untuk mengajar ke anak-anak gitu yang membutuhkan, itu buat kita itu nilai plus sih sebenarnya sih gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau untuk ngajar mereka gitu. Karena ada di dinding itu setiap tahun itu pasti nambah gitu, pasti nambah jumlah mereka. Dan sayang sekali lihat kalau mereka bisa putus kegiatan gitu. Kalau kita sudah nggak ada relawan, kelas kita tutup, tidak ada aktivitas kelas mengajar, ya sayang sekali gitu kalau mereka tidak bisa merasakan pendidikan gitu sih. Itu buat kita sampai kalau mau jujur, kita sampai di fase kalau nggak ikut kelas kayak rasa ganjil gitu sih. Itu fase yang dari 2017 ya. Kak saya bilang nanti kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti akan merasakan hal yang sama sih. Gitu. Nah, pasti banyak ada suka duka, ada dukanya juga gitu.
nggak semuanya senang-senang juga sih. Ada yang berdarah-darah, bukan berdarah dalam artinya luka ya, tapi bagaimana orang membuang orang ego, bagaimana membuang orang rasa kesenangan gitu untuk melakukan aktivitas mungkin yang di luar sana gitu. Tapi kita dengan sengaja melibatkan diri di komunitas dinding gitu. Ketika lihat relawan yang masih stay itu kita sih salut sih gitu. Masih sedikit anak muda yang mau konsisten. Rasa-rasanya sih gitu. Iya sih. Karena kalau di Kota Manado ya, kalau euforia relawan sih anak muda itu tidak perlu diragukan. Ketika diajak pasti iyo. Tapi yang mungkin agak kurang adalah konsisten gitu. Mau tetap berada, tetap apa ya, tetap mengajar anak-anak dengan konsisten itu yang perlu ditingkatkan kayak rasa-rasanya sih gitu. Gitu. Dan Kak Sabila, kita jadi salah satu bagian orang yang mau konsisten di kelas mengajar sih. Dan itu keren sih. Semoga tetap bertahan I gitu. see. Mungkin nanti Kak Sabila setelah selesai kuliah, ini tinggal tunggu wisuda ya. Iya. Oke, wisudanya bulan apa? Juni insya Allah. Juni ya. Bulan Juni nanti masuk di fase kerja. Nah, itu tantangan lagi tuh. Gimana mengatur waktu antara kerjaan sama kegiatan sosial. Itu tuh punya tantangan tersendiri. Tapi sebenarnya kita bisa, nah Kak Sebila pasti akan bisa juga sih. Gitu. Iya. Kita aja bisa gitu. Intinya kita bisa atur waktu. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir. 2. 2 pertanyaan terakhir. Um, Misalnya Kak Sabila dipercayakan sebagai apa ya, kepala dinas pendidikan Kota Mobagu, misalnya. Amin. Misalnya nih, ini kita berandai-andai aja gitu. Kak Sabila dipercayakan sebagai kepala dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan Kota Mobagu. Kira-kira apa yang Kak sendiri untuk benahi gitu, ketika dipercayakan atau dikasih wewenang gitu, dalam segi pendidikan? Dalam segi pendidikan ya. Mungkin akan lebih memfasilitasi dan menyorot beberapa tempat yang mempunyai fasilitas pendidikan yang kurang memadai atau bahkan tidak layak. Selain itu akan mengajak anak-anak lebih punya apa sih, membuka ruang untuk membiarkan anak-anak berkreasi sesuai passion mereka nanti. Karena walaupun akademik itu penting, tapi kita juga harus mendukung anak-anak itu mau belajar sesuai passionnya dia juga, baik di bidang seni, olahraga maupun non akademik. Semoga bisa anak-anak lebih fokus pada bidang yang mereka inginkan ke depan. Yes, setuju sih. Setuju. Benar. Harus diarahkan tepat sasaran gitu sesuai minat dan bakatnya. Kalau nggak salah ya, lupa sih. Iya. Bakat. Kita lupa sih negaranya mana gitu. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa Google di Google apa ranking pertama pendidikan terbaik di dunia itu. Kita lupa negaranya apa. Aduh, kita lupa lagi. Kita baru lihat sih peringkat pendidikan paling terbaik di dunia itu, kita lupa negaranya. Tapi di negara itu tuh kelas mengajar itu cuman 5 jam per hari. 5 jam per hari, nggak ada PR. Nggak ada PR, tapi orang jadi kita lupa negaranya apa ya? Apa ya? kita lupa dia negara apa. Iya, Tapi itu negara itu pernah kan ya. Nah, dia jadi negara yang punya pendidikan yang terbaik. Dalam segi pendidikan itu paling terbaik di dunia. Nah, penerapan pendidikannya itu mereka tuh hanya ada 5 jam belajar setiap harinya. Terus tidak ada PR. Tidak ada PR ya. Tidak ada PR. Untuk Nah, sekolah nggak ada. kalau kita ngomong
Kalau kita ngomong dulu kita tuh paling setiap hari ada PR. Ya, Mata pelajaran tuh ya mata banyak. pelajaran ada. Mata pelajaran banyak. Akhirnya tuh jadinya kita nggak fokus kan, gitu. Itu yang fokus. Nah, nanti jatuhnya yang buat kita tuh bisa fokus ketika kita kuliah gitu. Nah, kita punya privilege, kebebasan untuk bisa memilih mata kuliah. Seharusnya kita sudah harusnya kita sudah bisa dikasih eh, kekuasaan untuk bisa memilih nih bakat kita gitu, sesuai kita mau di zaman kita masih sekolah. Betul sih Kak. Jadi Iya. Kak Sabila bilang gitu. Jadi kita harus betul-betul fokus dengan talenta kita gitu. Eh, kita baru ingat di satu. Ini juga sempat viral. Soal, Kak pernah dengar nggak soal video yang seorang guru yang bilang kayak gini, jangan pernah lihat dari nilai satu mata pelajaran anak itu yang rendah, Mhm. gitu. Ya. Karena dari nilai yang rendah itu tidak akan menentukan masa depannya. Gitu. Kita lupa kata-katanya, tapi bagus sih kata-katanya. Jadi Nah, eh, orang tuh nggak bisa mendapatkan nilai yang sempurna di semua mata pelajaran, tidak bisa, gitu. Nah, kita tuh pasti punya punya bakat, punya keminatan di satu mata pelajaran yang kita bagus. Pasti kan ya. Kalau Kak Sabila dulu apa? Mata pelajaran yang paling rasanya nilainya paling bagus nilai paling bagus ya. Dulu zaman nilai sekolah. zaman sekolah Bahasa Inggris. bahasa Inggris Bahasa Inggris. lumayan. Ya, ya kok. Makanya ambil bahasa Inggris. Iya, lebih Ya. relevan Hmm. sama. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir sih. Oh, sudah banyak yang join live ya. Oke, selamat datang teman-teman kakak karyawan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya, cuma terakhir lagi. Dua terakhir, bonus satu. Eh, apa apa pesan Kak Salsa eh, buat adik-adik gitu. Nah nanti tuh ini akan dilihat sama adik-adik dinding kan gitu. Apa pesan eh, misalnya nih Kak bayangkan aja Kak Salsa bayangkan kalau di depan Kak Salsa itu ada adik-adik dinding gitu. Apa pesan yang Kak Salsa pengen sampaikan ke dorang gitu. Silakan Kak. Oke, buat adik-adik yang ada di komunitas dinding Manado, em, walaupun ada beberapa di antara orang yang nggak sekolah atau fasilitas sekolah yang bermain, lingkungan atau ya lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan juga lingkungan apa ya, tempat tinggal ya, itu semua tetap belajar, mulai dari akademik sampai non akademik, telusuri minat lebih lanjut, minat atau bakat itu diasah ya kalau bisa, karena semoga di kemudian hari ada ranah-ranah di mana nanti Moni boleh minat dan bakat, mungkin ada komunitas yang lain bisa membantu beberapa atau bikin program buat anak-anak yang punya dibatasi oleh fasilitas, karena untuk cari minat dan bakat itu lumayan ya kalau bicara soal fasilitas gitu, perlu dana lah istilahnya. Jadi semoga bisa diasah dari sekarang perlahan-lahan ya, sama jangan bosan-bosan datang di kelas gitu. Itu aja sih. Oke. Iya tuh. Nanti ini pasti akan dinonton sama anak-anak dinding. Adik-adik dinding gitu. Pertanyaan terakhir. Tadi kan pesan untuk adik-adik dinding nih. Nah, nanti ngobrolan kita ini, live kita ini kan kita akan posting kita akan upload juga di YouTube gitu. Akan terus ada di YouTube. Nah,
eh, nanti 5 tahun mendatang seorang Kak Salsa gitu akan nonton video yang ini saat ini gitu, video saat ini. Nah, apa pesan buat Kak Salsa yang di 5 tahun mendatang? Jadi Kak Salsa seakan-akan ini lagi ngomong sama Kak Salsa yang 5 tahun mendatang gitu, sama sosok yang 5 tahun mendatang. Ketika dia nonton video ini, apa pesan buat Kak Salsa yang 5 tahun mendatang? Pesan buat diri sendiri ya. Ya, Oke, untuk pesan untuk Salsa yang 5 tahun akan mendatang, sebenarnya sudah nggak khawatir tentang masa depan ya, tapi tetap selektif dalam perencanaan. Untuk 5 tahun ke depan, terima kasih buat Salsa sendiri sudah mau keluar dari zona nyaman, mau terus buat eksplorasi berbagai macam kegiatan yang mau diikuti nanti. Semoga ini bisa jadi bekal buat 5 tahun mendatang, bisa bermanfaat ya ke depannya. Untuk jangka panjang juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar juga yang membutuhkan, dan juga membuka membuka koneksi baru dengan orang-orang di 5 tahun akan mendatang, sehingga bisa lebih baik lagi. Dan untuk Salsa yang 5 tahun akan datang, semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi ya pokoknya. oke, amin. Nanti kalau Kak Salsa 5 tahun mendatang akan lihat video ini nih. Dia akan lihat, Kak Salsa 5 tahun lalu pernah ngomong ini buat kita gitu. Oke, thank you so much Kak Salsa untuk waktunya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga banyak relawan yang mau terlibat dalam komunitas dinding, bukan hanya mau terlibat tapi mau tetap konsisten gitu. Karena kita butuh anak muda yang konsisten untuk kegiatan kelas mengajar. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, Kak Salsa, atau teman-teman anak muda lain, siapa lagi yang mau mendampingi adik-adik dalam kelas mengajar? Oke, thank you so much. Thank you teman-teman yang sudah ikut join live. Sampai ketemu di live IG Buat Cerita Dengan Dinding episode selanjutnya, episode ke-12 di minggu depan, mungkin minggu depan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Salsa. Iya, sama-sama. Oke, bye. Bye-bye.